Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Abdul Aziz, perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Abdul Aziz, Inta, Nurja Saputra, Rafika Hadi Kusma Putri, dan Irma Nur Maulida. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kelompok bisnis elektronik Universitas Pelita Bangsa. Dikarenakan sekarang sedang masa pandemi, jadi kami tidak bisa bertemu satu sama lain secara langsung, maka video ini akan mewakili hasil kerja kita semua dari kelompok 1. Oke, selama video ini berlangsung, apa saja sih yang kita bahas? Di sini saya akan memaparkan hasil kerja kelompok kami dari kelompok 1. Yang pertama, kita akan membahas apa itu e-business. Yang kedua, kita akan membahas apa sih e-commerce itu gitu. Jadi kita akan membahas apa itu e-commerce. Yang ketiga, apa saja macam-macam aplikasi e-business. Jadi nanti saya akan membahas dan menjelaskan macam-macam aplikasi e-business itu apa saja. Lalu yang keempat, kita akan membahas bagaimana kelebihan, kekurangan, manfaat, dan hambatan dalam menggunakan salah satu aplikasi e-business itu. Dari macam-macam yang nanti saya sebutkan, lalu saya akan memilih salah satu aplikasi e-business dan saya akan membahas tentang bagaimana kelebihannya, kekurangannya, manfaat, dan hambatan dalam menggunakan salah satu aplikasi e-business tersebut gitu. Oke, langsung saja kita akan membahas ke pembahasan pertama, yaitu e-business. Apa sih e-business itu gitu? E-business atau electronic business adalah sebuah kegiatan transaksi jual beli atau bisnis yang dilakukan dengan menggunakan bantuan perangkat teknologi elektronik seperti komputer atau smartphone dan internet sebagai media perantaranya. Dengan adanya e-business, kegiatan transaksi jual beli atau bisnis sebuah perusahaan atau perorangan akan menjadi lebih praktis, sederhana, hemat waktu, serta biaya operasional. Nah, dari penjelasan itu dapat kita simpulkan dari penjelasannya bahwa e-business atau electronic business itu adalah kegiatan transaksi jual beli yang terjadi pada bisnis-bisnis konvensional pada umumnya. Hanya saja e-business ini tidak bertemu secara langsung, melainkan melalui bantuan perangkat teknologi seperti HP, komputer, dan internet yang internet sebagai media perantaranya. Jadi saya punya contoh gini, misal saya memiliki usaha, lalu produk saya jual di sosial media, lalu ada yang membeli produk saya tersebut, saya menjualnya di sosial media atau salah satu aplikasi e-business yang nanti akan saya jelaskan ya. Nah, tanpa bertemu secara langsung, ada orang yang membeli produk saya di sosial media melalui internet, maka kegiatan jual beli tersebut yang tidak bertemu secara langsung yang melalui internet, proses itu disebut dengan e-business gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang e-commerce. Apa sih e-commerce itu? Jadi e-commerce adalah aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk, barang, dan jasa dengan manfaat jaringan telekomunikasi seperti internet dan jaringan komputer. Sederhananya, e-commerce dapat didefinisikan sebagai aktivitas transaksi jual beli barang atau jasa yang melibatkan transfer dana dan pertukaran data secara elektronik yang terhubung dengan internet. Saya akan menjelaskannya lebih detail kalau misalkan teman-teman semuanya masih bingung. E-commerce pada umumnya kegiatan jual beli yang dilakukan melalui internet. Dengan perkembangan teknologi informasi, hal ini menjadi mungkin. Hal yang tadinya dilakukan secara konvensional seperti memasang etalase produk, inventasi stok, dan lain-lain, semuanya yang harus dilakukan itu sekarang bisa dilakukan secara online lewat website ataupun aplikasi e-business yang nanti akan saya sebutkan dan saya jelaskan. Nah, begitu juga dengan tokonya. Toko yang tadinya harus kita bangun, kita renovasi dengan biaya yang sangat mahal, sekarang dapat digantikan dengan website atau aplikasi e-business. Dari situ, kita dapat membuat toko virtual, melakukan jual beli yang sama seperti toko asli yang ada bangunannya, dengan modal yang lebih sedikit tentunya.
Model e-bisnis itu sendiri sebenarnya ada beberapa bagian. Saya tidak menjelaskannya secara detail, tapi pada umumnya ada yang namanya B2B, business to business, B2C, business to customer, C2C, customer to customer, dan C2B, customer to business. Pada umumnya e-commerce yang kita kenal selama ini menggunakan B2C, business to customer, di mana terdapat satu vendor untuk menarik begitu banyak pembeli. Nah, keuntungannya dari e-commerce ini sendiri jangkauannya sangat luas, bahkan bukan hanya dari satu Indonesia, melainkan hingga satu dunia. Kalau semisalkan bisnis konvensional seperti kita memasang etalase, memasang toko, itu kan hanya beberapa orang saja yang tahu, orang-orang lewat gitu. Kalau misalkan kita memasang etalasenya di produk kita di sosial media atau e-commerce, aplikasi e-commerce, ini keuntungannya adalah bukan hanya satu Indonesia yang tahu, bahkan satu dunia yang tahu gitu. Jadi banyak orang yang tahu. Nah, selanjutnya pembahasan kita tentang aplikasi e-business. Nah, tadi kan kita sudah membahas apa itu e-business, apa itu e-commerce. Nah, sekarang kita akan membahas macam-macam aplikasi e-businessnya itu sendiri apa saja. Nah, yang pertama ada OLX. OLX ini adalah pasar daring global yang berkantor di Amsterdam dan dimiliki oleh kelompok media teknologi Afrika Selatan. Perusahaan itu didirikan pada tahun 2006 dan beroperasi di 45 negara. Selanjutnya ada Lazada. Oke, Lazada ini adalah sebuah perusahaan e-commerce Asia Tenggara yang didirikan oleh Rocket Internet dan Perege Poigen pada 2012 dan dimiliki oleh Alibaba Group. Selanjutnya Shopee. Shopee ini dia berkantor di Singapura dan didirikan pada tahun 2009 oleh Foresly. Selanjutnya ada Kaskus, ada Belanja, ada Elevenia, ada Bukalapak, ada Zalora, ada Tokopedia, Bineka.com, Blibli, dan masih banyak lagi. Yang tentunya kalau dijelaskan satu persatu, video ini akan menjadi sangat panjang. Sekarang saya akan berkonsentrasi pada perusahaan e-commerce Shopee yang akan saya bahas tentang bagaimana sejarahnya, kekurangannya, kelebihannya, manfaat dan hambatan dalam penggunaan aplikasi tersebut. Lanjut, kita akan mengenalkan lebih dalam tentang sejarah aplikasi Shopee. Pada tahun 2019, situs elektronik komersial yang berkantor pusat di Singapura di bawah naungan SEA Group, sebelumnya dikenal dengan nama Garena, yang didirikan pada tahun 2019 oleh Foresly. Nah, pada tahun 2015, Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015 dan sejak itu memperluas jangkauannya ke berbagai negara seperti Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Pada tahun 2019, Shopee juga sudah aktif di negara Brasil, menjadikannya negara pertama di Amerika Selatan dan luar Asia yang dikunjungi oleh Shopee. Nah, terakhir pada tahun 2020, Shopee Indonesia mulai mempromosikan penjualan makanan siap saji platform Shopee. Program yang diberi nama Shopee Food ini telah merekrut lebih dari 500 penjual makanan di wilayah Jakarta. Nah, itu adalah sedikit dari sejarah perusahaan e-commerce Shopee. Seperti yang kita tahu, nama Shopee ini sudah sangat akrab di telinga kita, sudah sangat besar namanya di Indonesia. Tapi sebenarnya perusahaan tersebut itu bukan berasal dari Indonesia, melainkan dari Singapura yang didirikan pada tahun 2009 oleh Foresly. Nah, sekarang aplikasi e-commerce ini kita bisa menjual maupun membeli produk dengan sangat beragam. Bukan hanya pakaian saja, tapi alat rumah tangga, alat-alat dapur, bahkan makanan sekalipun bisa kita beli di aplikasi tersebut. Nah, sebelumnya
kita kan sudah membahas apa itu e-bisnis dan apa itu e-commerce. Dari sini kita akan dibuat lebih paham lagi tentang apa itu e-bisnis dan apa itu e-commerce itu sendiri. Di sini aplikasi Shopee itu kan wadah tempat seseorang menjual produk, barang atau jasanya tanpa memerlukan toko atau etalase konvensional pada umumnya dan tidak perlu bertemu satu sama lain dengan pembeli. Nah, wadah itulah yang bisa kita sebut sebagai e-commerce. Sedangkan e-bisnis adalah proses terjadinya aktivitas pelayanan jual beli tersebut gitu. Pengenalan ringkas tentang aplikasi Shopee. Kekurangan aplikasi Shopee itu sendiri apa saja sih? Nah, saya itu akan membahas berdasarkan dengan pengalaman saya sendiri dalam menggunakan aplikasi Shopee ini sendiri. Nah, yang pertama, walaupun sering memberikan promo ongkos kirim gratis, namun syarat yang ditentukan terkesan sulit dan merepotkan. Betul sekali. Jadi pengalaman saya dalam mendapatkan promo gratis ongkos kirim gratis ini tidak mudah semata-mata dapat saja, tapi persyaratannya terkesan sedikit merepotkan, seperti misalnya harus menggunakan Shopee Pay atau Shopee Pay Later, dan juga ada persyaratan yang misal minimal belanja harus 30.000 atau bahkan mungkin ada yang 300.000 gitu. Itu ada gratis promo tapi terkesan menyulitkan untuk mendapatkan promo tersebut bagi para customernya. Yang selanjutnya adalah sering terjadi lambat akses di jam tertentu. Nah, apalagi kalau misalkan sedang flash sale, misalnya 12.12 atau tanggal-tanggal tertentu, aplikasi Shopee ini benar-benar down, jadi dia benar-benar macet gitu. Pas dibuka aja susah. Nah, ini yang menjadikan salah satu kekurangannya, yaitu terjadi lambat akses di jam tertentu. Selanjutnya, sering ditemui penjual yang kurang baik merespon pembeli. Walaupun kekurangan ini tidak berasal dari perusahaan, ada baiknya Shopee menyorot hal ini demi kenyamanan pengguna. Yang dimaksud di sini mungkin setiap kita membeli produk yang gagal, misal saya beli baju tapi dikirimnya celana, pastikan saya akan memberikan bintang 1. Nah, seharusnya bintang 1 ini disorot oleh pihak Shopee dan diberikan notis bagi penjualnya, jadi sehingga tidak dibiarkan begitu saja, sehingga pembelinya itu akan memperbaiki sehingga tidak terjadi kesalahan yang sama gitu. Sedangkan sekarang Shopee membiarkannya, kalau misalkan ada bintang 1 atau barangnya gagal atau yang diterima itu tidak sesuai, itu dibiarkan saja oleh Shopee, tidak ada tindakan yang lebih lanjut yang customer ketahui. Yang kedua adalah kelebihan aplikasi Shopee gitu. Tadi kita sudah membahas kekurangan aplikasi Shopee, sekarang kita akan membahas kelebihan aplikasi Shopee. Pertama, banyak promo menarik seperti big sale, flash sale, gratis ongkir, dan banyak lagi promo menarik sesuai hari besar. Itu betul banget, itu banyak banget promonya. Saya sendiri lebih nyaman menggunakan aplikasi Shopee karena memang banyak sekali promo yang saya dapatkan gitu. Fitur live chatnya sangat memudahkan membeli, berinteraksi lebih leluasa dengan calon pembeli. Aplikasi sangat mudah digunakan. Ini juga sangat penting ya. Aplikasi sangat mudah digunakan. Kayak misalkan struktur keranjangnya ada di mana, kolom chatnya ada di mana, terus struktur belanjaannya ada di mana, beli pulsa, pembayaran, itu Shopee itu sangat mudah dan jelas gitu. Kedua, cara pembayarannya beragam dan sudah disediakan berbagai cara pembayaran beserta langkah-langkah lengkap di aplikasi. Yang disediakan oleh Shopee itu cara pembayarannya banyak sekali, bisa melalui Indomaret, Alfamart, Shopee Pay atau bahkan Shopee Pay Later. Itu sangat memudahkan customer untuk bertransaksi pada saat menggunakan Shopee. Jadi kita bisa beli hari ini dibayarnya bulan depan gitu. Itu sangat memudahkan. Jadi bukan cuma satu melalui transfer bank, tapi juga banyak sekali fitur dan pilihan cara pembayarannya. Fitur COD untuk keamanan dan kenyamanan berbelanja ini paling sering digunakan oleh masyarakat. Lanjut, manfaat aplikasi Shopee. Banyak pilihan barang gitu. Banyak pilihan barang di sini maksudnya bukan hanya Shopee menjual pakaian saja,
tapi makanan dijual, beli pulsa bisa di Shopee, terus alat-alat dapur, alat-alat rumah tangga, atau bahkan jasa pemasangan AC juga ada loh di Shopee gitu. Jadi banyak sekali pilihannya dan beragam, aplikasi Shopee ini banyak gitu. Yang selanjutnya memudahkan kita dalam berbelanja dan tidak perlu keluar rumah gitu. Apalagi pada saat musim pandemi seperti ini, kita kan takut untuk keluar rumah, apalagi ke pasar gitu. Aplikasi Shopee ini dengan bermacam banyak kelebihannya seperti promo, gratis ongkir, pembayarannya yang beragam, apalagi kayak ada Shopee Pay Later, itu kan beli saat ini, beli sekarang tapi bisa dibayar bulan depan. Itu memudahkan kita berbelanja dalam memilih barang gitu. Jadi kita tidak perlu keluar rumah gitu. Praktis di mana saja dan kapan saja. Ini maksudnya ya praktis di mana saja nih, kapan saja gitu. Mau di kamar, mau di dapur, atau dimanapun Shopee itu terjangkau. Kayak misalkan nih di Bekasi, terus di luar Bekasi gitu nggak bisa beli Shopee, bisa. Jadi Shopee itu menjangkau ke semua berbagai wilayah, bisa mengakses Shopee gitu. Banyak diskon, selanjutnya itu banyak diskon yang tersedia. Ya betul, jadi kan itu kan bermanfaat untuk kita ketika banyak diskon yang tersedia, kayak misalkan nggak perlu bayar ongkir, terus potongan harga, terus kalau misalkan kita beli dapat koin, cashback, apalagi ada cashback gitu, jadi memudahkan kita untuk berbelanja. Pilihan bervariasi. Selanjutnya hambatan dalam menggunakan aplikasi Shopee. Proses pengiriman barang yang cukup lama. Proses pengiriman barang yang cukup lama di sini maksudnya adalah ketika kita sudah membayar pesanan kita, selama 24 jam belum dikirim, maka itu tidak otomatis gagal. Jadi itu yang dimaksud dengan proses pengirimannya barang yang cukup lama. Seharusnya Shopee memberikan tenggang waktu kepada si pembeli. Ketika misalkan kita sudah membayar pesanan kita, maka selama 24 jam lebih tidak dikirim, maka dananya akan kembali gitu. Jadi hambatan dalam menggunakan aplikasi Shopee ini adalah pengiriman barang yang cukup lama. Dan sebenarnya bukan hanya itu saja. Tadi kayak misalkan aplikasinya yang kadang-kadang lemot, kadang-kadang tidak bisa dibuka, itu menjadikan hambatan menggunakan aplikasi Shopee gitu. Jadi aplikasi Shopee ini terkesan kayak berat untuk diakses gitu. Yang selanjutnya adalah barang tidak sesuai dengan keinginan konsumen. Barang yang tidak sesuai dengan keinginan konsumen di sini maksudnya Shopee tidak menjamin 100% bahwa barang yang kita beli itu sesuai dengan gambar. Kalau misalkan aplikasi e-commerce yang lainnya seperti JD.ID gitu kan, dia ada iklannya tuh, kalau beli barang tinggal pilih yang mana aja, bebas gitu, atau bahkan misalkan sambil merem aplikasi nanti barangnya itu bakalan sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Kalau di aplikasi Shopee ini sendiri banyak sekali terjadi kasus, misalkan belinya apa, datangnya apa gitu. Misalkan saya belinya baju tapi datangnya celana. Nah, Shopee ini tidak menjamin 100% tentang garansi bahwa barang yang kita beli itu sama dengan yang kita inginkan dan yang ada di gambar gitu. Tidak kayak misalkan jadi ID. Itu adalah hambatan dalam menggunakan aplikasi Shopee. Nah, dari semua pengenalan dari kekurangan, kelebihan aplikasi Shopee, manfaat aplikasi Shopee, dan hambatan dalam menggunakan aplikasi Shopee, itu adalah berdasarkan pengalaman saya sendiri, karena saya sendiri itu lebih nyaman untuk menggunakan aplikasi Shopee. Ya tadi, struktur aplikasinya tuh jelas, kayak promo-promonya, keranjangnya ada di mana, kolom chatnya ada di mana, terus ada live chat dengan customer Shopee-nya. Kalau misalkan kita isi, pengalaman saya pernah isi Shopee Pay, tapi Shopee Pay-nya nggak masuk. Jadi di situ ada kolom chat dengan customer care Shopee. Jadi saya hubungin customer Shopee-nya melalui live chat, maka dana yang tadi hilang bisa kembali ke saya gitu. Jadi aplikasinya itu sangat mudah. Misalkan orang yang baru menginstal aplikasi Shopee itu mungkin bisa langsung mengerti, karena aplikasinya sangat mudah, jelas gitu.
struktur aplikasinya jelas, kayak Shopee Pay ada di mana, Shopee Pay Later ada di mana, kolom pencaharian ada di mana, keranjang ada di mana gitu. Terus kalau misalkan kita mau beli barang, cuma tinggal mengikuti perintah aja tanpa kita kebingungan habis ini klik apa, habis ini klik apa gitu. Misalkan kita udah check out, semuanya itu jelas, struktur langkah-langkah buat membeli barangnya itu jelas. Terus bagaimana mengklaim diskon atau menukarkan koin, semuanya itu jelas dari aplikasi Shopee. Itu aja sih kekurangan, kelebihan Shopee dan manfaat aplikasi Shopee, hambatan dalam menggunakan aplikasi Shopee-nya berdasarkan pengalaman saya sendiri. Nah, selanjutnya sudah selesai. Itu sudah selesai, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahannya. Sekian dari kelompok kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.